Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Hisnul Muslim yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala wa rahimahullah ya. Dan pembahasan kita pada pagi ini kita akan membahas tentang penjelasan tentang doa ketika kita berangkat ke masjid, ketika masuk masjid dan keluar dari masjid. Itu yang akan kita bahas di kitab Bapak Ibu ya. Itu bisa dibuka di halaman 39 ya. 39, 38, 39, 41 sampai 42 ya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian, ini adalah sesuatu yang tentu rutin ya kita lakukan. Bagi yang sudah terbiasa sholat jamaah ke masjid, kita selalu melakukan ini ya. Dan ibu-ibu ketika ingin sholat berjamaah di masjid, maka para suami tidak boleh melarang ya. Karena di dalam hadis mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian wahai para suami melarang ya, hamba-hamba Allah wanita ya atau istri kalian ke masjid-masjid Allah azza wajalla. Walaupun ada sebagian ustaz ya, sebaik-baik wanita itu sholatnya di rumah ya, di kamarnya, di tempat yang paling tersembunyi. Nah, sementara sebagian ustaz yang lain ya, yang paling afdol baik laki-laki perempuan tetap di masjid, tetapi perempuan tentu ada syaratnya ya. Selama syarat-syarat itu terpenuhi maka yang terbaik di masjid, tapi kalau tidak terpenuhi maka lebih baik di rumah, di tempat yang paling tersembunyi ya. Setidaknya syaratnya itu satu, kalau wanita ke masjid itu tidak ghairu mutabarrijat ya, tidak bersolek, ghairu mutazanniyat, tidak memakai perhiasan, ghairu mutatayyibat, tidak pakai minyak wangi yang mencolok, dan ghairu maksufatil aurat, dan tidak membuka aurat, tidak ada aurat yang kelihatan. Selama ini bisa terpenuhi, maka ya perempuan, wanita kaum muslimat yang terbaik sholat di masjid untuk mendapatkan keutamaan 27 derajat. Karena dalam hadis umum mengatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, ketika kita akan ya, sholat berjamaah di masjid, maka ada zikir atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mulai kita berangkat ke masjid. Nah ini, maka di halaman 38 sudah disebutkan doa pergi ke masjid. Itu ada doanya. Selama ini Bapak Ibu pas dengan mau pergi ke masjid berdoa atau tidak? Gimana doanya? Nah kalau bismillahi tawakkaltu 'alallah itu doa keluar rumah, mau ke masjid, ke warung. Nah, itu masuk masjid. Yang ditempelnya ini berangkat dari rumah. Jadi kita
buka pintu rumah, yang pertama tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, setelah itu kita kan jalan tuh atau naik motor kalau agak jauh. Itu ada doanya. Ada doanya. Nah, doanya disebutkan di halaman 3839. Walaupun nanti sebenarnya ada beberapa variasi doa. Hanya saja Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani beliau menyebutkan yang paling lengkap di halaman 3839 ini. Ya. Apa itu doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa azim li nuran waj'al li nuran waj'alni nuran. Allahumma atini nuran waj'al fi asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sya'ri nuran wa fi bashari nuran. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi idhami wa zidni nuran wa zidni nuran wa zidni nuran wa habli nuran ala nurin. Nah, ini paling panjang digabung dari semua dalil, semua hadis. Nah, kalau kita merujuk misalnya ke hadis Imam Muslim tidak sepanjang ini, maka bisa ya. Kalau ini terlalu panjang misalnya ada yang lebih pendek dari ini. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Ya Allah, jadikanlah fi qalbi nuran, dalam hatiku cahaya, wa fi lisani nuran, dalam lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nuran. Ya Allah, jadikan di telingaku, di pendengaranku ada cahaya, wa fi basari nuran, dalam pandanganku ada cahaya. Nah, waj'al min khalfi nuran. Ya Allah, jadikanlah di belakangku ada cahaya. Wa min amami nuran, dari depanku ada cahaya. Wa min fawqi nuran, dari atasku ada cahaya. Wa min tahti nuran, dan dari bawahku ada cahaya. Allahumma tini nuran. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Nah, ini lebih ringkas dari yang ini. Atau dalam riwayat yang lain, yang ini yang biasa, kalau kami sendiri selalu yang ini yang kami amalkan ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Allahumma ij'alli nuran wa a'zim li nuran. Nah, itu yang saya rutin sering amalkan. Tapi bisa semua kita amalkan. Kalau ingin yang paling lengkap yang ada dalam kitab kita ini. Ngapalinya gimana Tan? Panjang banget. Ya, dibaca aja caranya gitu. Nanti lama-lama akan hafal sendiri. Nah, jadi ini sangat lengkap ya. Di kitab Hisnul Muslim ini yang paling lengkap karena digabung dari beberapa hadis. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira sanggup nggak menghafalnya ini? Insya Allah. Karena ilmu ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita diajari ya oleh Nabi SAW untuk meminta cahaya kepada Allah Ta'ala. Nah, dari seluruh penjuru, ya kan? Dan dari seluruh anggota tubuh kita. Jadi secara ringkas sebenarnya ada dua. Minta cahaya pada seluruh anggota tubuh kita, minta cahaya dari seluruh penjuru arah mata angin ya. Kan tadi
kalau dari ya monggo Pak Ci, ini di dalam ada lewat samping Bapak-bapak. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama pada anggota tubuh kita, hati, lisan, pendengaran, penglihatan. Ada tadi di darahku, nadiku, tulangku, dagingku. Nah, kalau kita lihat ya di halaman 38-39 ini. Lalu yang kedua, kita minta cahaya kepada Allah dari arah depan, belakang, atas, bawah, samping kanan, samping kiri. Nah, lalu kita minta supaya Allah berikan kepada kita cahaya dan membesarkan cahaya kita. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi secara garis besar sebenarnya ada dua. Satu, minta cahaya untuk seluruh anggota tubuh kita. Yang kedua, minta cahaya untuk seluruh penjuru mata angin, ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu apa faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini Bapak Ibu? Nah, Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, hadhil anwarul lati da'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumkinu hamluha ala zahiriha. Cahaya-cahaya yang mana Rasulullah SAW berdoa, ya, memohon kepada Allah tadi ini, yang dalam doa ini, ya, bisa kita maknai secara zahir. Ya, bisa kita maknai secara zahir, yang artinya, maka apa yang kita minta kepada Allah, agar seluruh anggota tubuh kita ini ada cahaya. Kelak nanti pada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu Bapak Ibu kan hari yang mengerikan. Betul-betul mengerikan. Bahkan sengeri-ngerinya azab kubur ketika dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat, itu lebih ngeri lagi. Sampai-sampai digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Yasin. Ya, ada ayat yang berbunyi, Mamba'asana mim marqadina hadza. Gimana awalnya? Kalimat sebelumnya. Nah, jadi semua orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu terkejut, Bapak Ibu. Ya. Terkejut sehingga dia mengucapkan kalimat tersebut semuanya. Nah, yaitu dalam surah Yasin ayat 52 ya. Qalu ya wailana mamba'asana mim marqadina ya hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, jadi semua orang itu Bapak Ibu ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami, mamba'asana mim marqadina, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami di kubur. Nah, hadza ma wa'adar rahman, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah, zat yang maha rahman. Nah, ini ya, wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada kalimat ya wailana mamba'asana mim marqadina, duhai celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tidur kami. Maksudnya di alam kubur. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, di alam kubur itu manusia terbagi dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang mendapatkan nikmat kubur. Orang yang dapat nikmat kubur di alam kubur itu bisa istirahat atau tidak? Bisa istirahat, bisa tidur. Karena kenikmatan yang mereka dapatkan ditemani oleh amal-amal solehnya, bahkan diperlihatkan kepadanya tempatnya di
surga dihamparkan permadani menuju pintu surga. Dan setiap hari dia mencium aroma wanginya surga, tapi belum bisa masuk surga. Makanya mereka itu, kata Nabi, selalu berdoa kepada Allah supaya kiamat segera terjadi. Nah, karena selama kiamat belum terjadi, itu surga tempat yang indah yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya tidak bisa dia tempati. Nah, ini Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Maka kata Nabi, jenazah itu in kanat sholihah, kalau dia orang soleh maka dia akan teriak, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, segerakan aku segerakan aku segerakan aku. Ketika ya jenazahnya itu tudau ala a'naqir rijal, jadi letakkan di atas pundak orang-orang, itu dia teriak qaddimuni qaddimuni qaddimuni. Tapi wa in kanat ghairu sholihah, kalau jenazah itu bukan orang soleh, dia juga teriak qalat ya laitaha, nah, duhai celakalah jenazahku ini, aina yadhabuna biha, mereka mau membawa jenazahku ini kemana? Takut. Yasma'u kulla syai'in, ya, semua makhluk bisa mendengar teriakan si jenazah ini, illa as-saqalain, ya, kecuali dua makhluk, yaitu al jin wal ins, jin dan manusia yang nggak bisa dengar. Nah, semua makhluk bisa dengar. Kenapa orang soleh itu ingin disegerakan? Karena dia sudah tahu gitu akan mendapatkan nikmat di alam kubur. Nah, sementara orang yang tidak soleh ketakutan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kembali ke ayat tadi ya, surah Yasin ayat 52 tadi. Sebagian orang memahami jika yang mengatakan ya wailana mamba'asana mimarqadina ini adalah orang soleh. Memahami ya wajar, karena orang soleh dapat nikmat di kubur, bisa istirahat, bisa tidur kan. Lalu dia kaget, celakalah kami, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami ini. Kaget, karena emang mengerikan nanti yaumul ba'ats itu. Kecuali orang-orang yang disebutkan misalnya di dalam hadis Nabi, 7 golongan itu ya, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu, ya. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah mengerikan, panas, matahari didekatkan kira-kira 1 mil, betul-betul menakutkan. Maka wajar jika orang soleh dibangkitkan dari alam kubur, dia mengatakan ya wailana mamba'asana min marqadina. Tapi bagaimana dengan orang yang disiksa? Karena sebagian orang yang berdosa itu disiksa terus ya, sampai yauma yub'asun, sampai hari di mana mereka dibangkitkan dari alam kuburnya. Jadi kalau dia disiksa di alam kubur, disiksa terus Bapak Ibu, macam-macam siksaannya. Maka ada kitab judulnya Al-Qabru Azabuhu wa Na'imuhu, kuburan azab dan nikmatnya. Nah, di sana disebutkan beberapa riwayat yang menerangkan tentang azab kubur, apa sebab penyebabnya apa saja. Orang yang sombong itu akan diazab di kubur. Nah, orang yang membaca Al-Quran, bisa baca Quran tapi tidak mengamalkan Quran, itu disiksa di alam kubur. Para pemakan riba itu disiksa di alam kubur. Para pezina disiksa di alam kubur. Para pencuri disiksa di alam kubur. Bahkan ibu-ibu yang tidak mau menyusui anak-anaknya padahal tidak ada uzur, itu pun akan disiksa di alam kubur. Nah, ada banyak ya perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Nah, ini. Lalu kok dia bisa tidur? Gimana? Kan tadi wa qalu, mereka berkata ya wailana mamba'asana mim marqadina hadza, siapa yang telah membangkitkan kami dari tidur kami ini. Apakah kalimat ini khusus diucapkan oleh orang-orang soleh saja yang ketika di kuburan dia bisa tidur istirahat,
atau kalimat ini juga diucapkan oleh orang-orang yang di alam kubur dia mendapatkan siksaan? Nah, jawabannya semua hamba Allah akan berkata dengan perkataan ini, seperti yang Allah terangkan dalam surah Yasin ayat 52. Penjelasannya, kalau orang-orang yang banyak berbuat dosa, berbuat maksiat disiksa di alam kubur, kok dia bisa mengatakan ya wailana man ba'asana min marqadina? Kok bisa mengatakan itu? Artinya, kata sebagian ulama ahli tafsir, kengerian yang ada, yang dihadapi oleh setiap orang pada hari kiamat itu jauh lebih mengerikan dibanding kengerian yang dialami di azab di alam kubur ketika dia diazab. Sehingga seakan-akan dia itu sedahsyat apapun diazab di kuburannya, jika dibandingkan dengan kengerian yang ada kelak nanti pada hari kiamat, itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Sehingga seakan-akan dia merasa tidur di alam kubur karena ngeri. Nah ini Bapak Ibu dan yang sekalian, apalagi ada orang yang ketika dibangkitkan dalam keadaan buta. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah begitu ya dalam Al-Qur'an. Barang siapa orang yang berpaling dari zikri itu, ada mengatakan ayat-ayatku dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak nanti kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Akhirnya dia protes, ya Rabb, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat. Nah, lalu diterangkan oleh Allah, itu disebabkan karena dulu engkau melupakan ayat-ayat kami, maka sekarang pun kami melupakan engkau. Jadi ngeri, gelap. Orang buta itu kira-kira gelap apa terang, Bapak Ibu? Nah, maka orang yang sering berangkat ke masjid lalu berdoa dengan doa ini, kelak dia akan mendapatkan cahaya. Jadi terang itu. Nah, ini pentingnya kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk minta cahaya agar kelak nanti saat Allah kumpulkan kita di padang mahsyar, seluruh anggota tubuh kita bercahaya, tidak gelap. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau bercahaya kan kita bisa jelas melihat mana yang membahayakan, mana yang tidak, dan seterusnya. Padahal keadaannya sangat mengerikan. Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi, jadi berarti kita ketika berdoa dengan doa ini, dia berarti sa'alallaha ayyaj'ala lahu fi kulli udwin min a'dhahi nuran. Dia sedang meminta kepada Allah agar Allah menjadikan pada setiap anggota tubuhnya cahaya yastadi'u bihi yaumal qiyamah. Nah, dengan cahaya itu dia akan diterangi pada hari kiamat kelak. Ya, ini faedah yang pertama. Yang kedua, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, qala ulama, para ulama berkata, sa'alan nura fi a'dha'ihi wa jihatihi al-murad bihi bayanul haqqi wa diya'uhu wal hidayatu ilaihi. Ya, dia meminta cahaya pada seluruh anggota tubuhnya dan seluruh penjuru mata angin itu. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi, adalah dia meminta keterangan yang benar, bayan al-haq, wadiya'ahu, dan cahaya dari kebenaran itu, wal hidayata ilaih, dan sekaligus meminta petunjuk kepada kebenaran itu. Artinya, ketika orang berdoa dengan doa ini, dia minta cahaya kebenaran, minta petunjuk kepada kebenaran kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dengan demikian Bapak Ibu, kalau orang selalu berusaha berdoa dengan doa ini setiap kali dia mau berangkat ke masjid, kepekaan anggota tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya, itu sangat bagus untuk mendeteksi apakah yang dia ucapkan, yang dia lakukan itu benar atau tidak. Jadi gampang dia mendeteksinya. Oh, ini salah.
Oh, maka saya tidak boleh seperti ini. Karena diberi cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan bicara, dia gampang mendeteksi, oh, saya enggak ngomong begini. Nah, ini Bapak Ibu. Kan tadi minta cahaya di lisannya, pun begitu dalam hatinya. Sekarang itu kan zaman di mana orang banyak ngomong ngasal. Nah, apalagi generasi milenial itu ya. Itu kan sering ngomong anjir gitu ya. Apa anjir itu? Anjing kan maksudnya. Kan itu gampang sekali anak-anak muda sekarang ngomong seperti itu. Itu lisannya nggak ada cahayanya tuh. Jadi gampang ngomong jelek, nggak punya beban dia bicara keburukan. Padahal ada kata-kata yang tidak dikira, ternyata perkataan yang diucapkan di lisannya itu, kata Nabi, bisa memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dia nggak kira. Nah, kita minta supaya di lisan kita ini ada cahaya. Tadi kan, waj'al fi lisani nuran. Ya Allah, jadikanlah dalam lisanku ini ada cahaya. Agar lisan kita ini dapat petunjuk, tidak sembarangan bicara. Pun begitu ketika kita mendengar, ketika kita melihat. Orang yang selalu berdoa dengan doa ini, ya, maka pandangan matanya relatif lebih mudah terjaga. Dia ngerasa, oh ini gak benar, oh ini gak benar. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi penting kita berdoa memohon kepada Allah. Ya, setiap kali kita pergi ke masjid membaca doa ini. Itu diantara penjelasan penting dari hadis tentang doa pergi ke masjid. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita berdoa dengan doa ini, kata saya Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ya, berarti kita sudah melakukan apa? At-tadyiq ala syaitani min jami'i al-manafidi allati yasluku biha lil abdi. Kita telah mempersempit jalannya syaitan, ya, untuk masuk kepada kita sebagai hamba. Jadi seluruh arah yang potensial didatangi oleh syaitan untuk mengganggu kita, kita tutup, kita persempit jalannya. Karena di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17, nah, syaitan telah berjanji di hadapan Allah Ta'ala akan menggoda hamba-hambanya, ya, dari seluruh arah. Nah, Bapak Ibu bisa buka dalam surah apa? Al-A'raf ayat 17, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, summa, kemudian si iblis atau syaitan itu berkata, la'atiyannahum, aku pasti akan mendatangi mereka, hamba-hambamu ya Rabb, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari samping kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau ya Rabb tidak mendapatkan mereka hamba-hambamu itu yang bersyukur. Nah, jadi setan akan terus berusaha lewat, ya, berbagai arah tadi untuk bisa menggoda kita, menghasut kita, menjerumuskan kita kepada keburukan. Nah, ini Bapak Ibu, maka tadi kita minta supaya, ya, Allahumma ij'al min amami nuran wa min khalfi nuran. Ya Allah, jadikanlah di depanku ada cahaya, dari belakangku ada cahaya, wa min fawqi nuran, dari atasku ada cahaya, wa min tahti nuran, dari bawahku ada cahaya, wa an yamini nuran wa an shimali nuran, dari samping kanan kiriku ada cahaya. Saya kita bisa tadi karena bercahaya gampang mendeteksi kedatangan syaitan yang akan menggoda kita. Nah, karena kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Jadi ini pentingnya kita berusaha membaca doa ini ketika berangkat ke masjid. Nah, jadi ini ya, keterangan dari doa berangkat atau pergi ke masjid. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas ya. Di kitab ini kan tidak diterangkan hadisnya ya. Nah, tapi di catatan kaki disebutkan ya, ada dalam Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmidzi gitu ya. Dari Ibnu Hajar dan seterusnya, dari berbagai macam riwayat, maka terkumpullah sebanyak 25 pekerti katanya di dalam hadis ini. Nah, perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, ya, fa'adzana al-muadzinu yakni as-subha. Ketika terdengar azan seorang muadzin yaitu untuk salat subuh, fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila shalah. Maka Rasul keluar dari rumahnya untuk menuju salat. Ke masjid untuk menuju salat subuh. Wa huwa yaqul, dan beliau berdoa. Nah, kata Abdullah bin Abbas, doanya ini. Tadi Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran ya wa min fawqi nuran wa fi basari nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Allahumma ij'al li nuran waj'alni nuran. Nah, itu yang agak ringkas ya daripada ini. Oke, baik Bapak Ibu dan sekalian, itu keterangannya ya. Kemudian pembahasan berikutnya, Bapak Ibu, ketika kita berangkat ke masjid, berdoa dengan doa ini kan, nanti akan masuk masjid. Nah, kalau mau masuk masjid, biasanya Bapak Ibu, jenengan doanya gimana? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Di dalam kitab ini diterangkan doa yang lebih lengkap. Doa yang lebih lengkap daripada itu. Nah, bagaimana doa yang lebih lengkapnya? Bisa Bapak Ibu lihat di halaman 41, yaitu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim ya minasyaitonir rajim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini yang paling lengkap. Ini yang paling lengkap. Sementara yang sering kita temukan hanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, di dalam kitab Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi yang kami baca ini disebutkan, yustahabu an yakul, dianjurkan seseorang itu ketika dia mau masuk masjid mengucapkan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Terus bismillahi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca sholawat. Nah, kemudian jadi ada 4 rangkaian doa ketika masuk masjid. 1 ta'awud, ini ta'awud. Yang kedua basmalah. Yang ketiga mohon ampun. Baru yang keempat yang biasa kita baca. Itu urutannya yang terlengkap ya. Pertama apa? Ta'awud. Yang kedua apa? Sholawat kepada Nabi. Enggak, bismillah dulu ya. Ta'awud, bismillah. Yang ketiga sholawat kepada Nabi. Baru yang keempat, 5 berarti minta ampun.
Nah, di kitab ini nggak ada Allahumma gfirlinya, nggak ada ya. Yang keempat minta ampun, baru yang kelima minta dibukakan pintu rahmat. Jadi kalau kita baca yang pertama a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baru bismillahi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru Allahumma gfirli. Nah, Allahumma gfirli dzunubi. Baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini yang paling lengkap Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, ini berdasarkan beberapa hadis dari yang pertama Abu Daud. Dalam hadis Abu Daud, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Nabi SAW kata beliau, idza dakhalal masjidah, ketika Nabi masuk masjid, qala, beliau mengucapkan berdoa, a'udzubillahil azim ya biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, itu yang diucapkan oleh Nabi. Lalu qal fa idza qala dzalik, kata Nabi, kalau ada orang membaca doa ini ketika dia masuk masjid, qala syaitan, maka syaitan akan berkata, hufidha minni sa'irul yaum. Hufidha minni sa'irul yaum. Orang ini akan dijaga dari gangguanku sepanjang hari itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, keutamaan membaca ta'awudz seperti yang ada ini ketika akan masuk masjid, dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala gangguan syaitan sepanjang hari itu, sa'iru al-yaum. Nah, itu keutamaannya. Maka usahakan doa masuk masjid yang lengkap ini dihafal, bukan hanya sekedar Allahumma ftahli abwaaba rahmatika saja. Jelas ya Bapak Ibu? Nah, kemudian dalam hadis dari Anas bin Malik disebutkan dalam kitab A'malul Yaumi wal Lailati karya Ibnu Sini, Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah SAW idza dakhala al masjidah, Nabi itu ketika beliau masuk masjid, beliau mengucapkan bismillahi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ya. Bismillahi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu. Baru kemudian nanti dalam riwayat yang lain mengucapkan mohon ampunan, Allahumma gfirli dzunubi. Nah, ini baru yang terakhir, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini. Bahkan Nabi sendiri pernah menyuruh, idza dakhala ahadukumul masjidah, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Sementara tentang ucapan istighfar tadi, itu disebutkan dalam hadis riwayat dari Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan ya di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Imam Al-Hakim. Beliau mensahihkan hadis ini dan disepakati kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi yang memberikan catatan terhadap kitab Al-Mustadrak ini. Apa kata Fatimah? Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida yaqul. Jadi Nabi itu sering ketika beliau masuk masjid mengucapkan bismillahi wassalamu ala Rasulillah Allahumma gfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi lalu oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, dari seluruh riwayat itu digabung, maka bunyi lengkapnya seperti yang Bapak Ibu lihat di halaman 41. Walaupun ada yang kurang di sini ya. Ini di kitab ini yang kami baca ya,
Ittihafu al-Muslim bi syarhi Husnul Muslim min Adhkaril Kitab wal Sunnah. Ini yang nulis sama penulis kitab ini juga, yaitu Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Cuma di sini lengkap diterangkan sumbernya dari hadis siapa, riwayat siapa, dan hadis yang sahih atau tidak. Nah, tapi di sini mungkin beliau lupa ya, tidak memasukkan kata Allahumma gfirli dzunubi. Tidak ada ya di sini ya. Nah, tidak ada. Nanti tinggal ditambahi ya, Bapak Ibu dan sekalian. Baik. Jadi ada berapa tadi? 5. 1 ta'awud, 2 bismillah, 3 sholawat, 4 mohon ampun, baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yuk bareng-bareng ya. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfirli dzunubi Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hafal? Belum. Jadi urutannya 1 apa tadi? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat istighfar minta ampun, yang kelima baru minta dibukakan pintu rahmat. Bapak Ibu ingat itu aja urutannya. Ya urutannya. Kan bismillah dengan bismillah kan? Terus istighfar, sholawat istighfar kan gampang. Ya, udah hafal kan? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus Allahumma gfirli dzunubi. Terus Allahumma ftahli rahmat. Yang belum hafal kan depannya to. Ya atau tidak? Iya. Itu pun jadi redaksinya nggak harus seperti yang tadi dicontohkan tadi. Sudah kita tahu sendiri bismillah. Itu boleh. Nggak harus seperti yang tadi yang dicontohkan tadi. Yang di sini di kitab ini. Kan ada beberapa riwayat, sebaiknya mengikuti apa yang ada dalam hadis. Jadi bismillahnya cuma bismillah to, enggak ditambahi ar-rahmanir-rahim. Ta'awudnya bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tadi ada 4 kalimat ya. Yang pertama a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonirrajim. Jadi ta'awudnya ada 4 kalimat. Nah kalau Bapak Ibu udah bisa ini, yang lainnya kan gampang. Coba 4 kalimat nih ya. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi disebut Allah, wajahnya, kekuasaannya dari syaitan yang terkutuk. Berarti minta tawasul dengan 3 perkara. Allah, apa tadi? Wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang ya Al-Qadim, itu dari dulu, nggak ada awalan Allah berkuasa dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, berarti Bapak Ibu kan sebenarnya tinggal ngapalin yang 2 ini aja. A'udzubillahil azim udah hafal. Minasyaitonir udah hafal. Tinggal kan yang 2 ini. Wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Itu kan? Coba. Wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Coba. Wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Ini yang belum terbiasa kan? Yang depan sama belakang terbiasa. Coba sekali lagi yang 2 apa tadi? Wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim. Hafal? Coba dari awal. A'udzubillahil azim
wa bi wajhi wasul minas. Oke, terus Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali. Terus Allahumma pilli dunubi. Terus Abu Waba. Hafal itu udah hafal kan? Udah hafal itu. Iya. Nah, tinggal nanti dibiasakan udah. Nanti zuhur, asar pakai, saya yakin udah hafal Bapak Ibu. Ya, kan yang kita tidak terbiasa cuma dua kalimat saja. Yang lainnya udah terbiasa. Cung yang sudah hafal. Yang mau nyoba? Ada? Ibu, coba Bu. Siapa yang mau coba? Monggo Bu. Ya, Bu Umi ya, silakan. Coba. Enggak apa-apa salah ya. Sejauh yang panjenengan tangkap saja. Oke. Oke. Masya Allah, barakallahu fiikum. Nah, Bu siapa Bu? Asmanya jenengan? Bu Titin. Hebat Bu Titin, udah hafal beliau ya. Nah, Masya Allah. Betul Bu itu. Udah hafal Ibu kan? Nah, jadi gampang Bapak Ibu. Kan tinggal dua kata itu ya yang kita tidak terbiasa tadi. Sisanya kita sudah terbiasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa mengamalkan ini ya. Karena tadi di antara keutamaannya kalau kita baca secara lengkap ini, apa kata Nabi tadi? Syaitan akan bilang apa? Dia telah terjaga dariku, dari godaanku sepanjang hari tersebut. Nah, jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, lalu apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ya, ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, kata Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, ya, berdasarkan hadis-hadis tadi, ya, maka kita disyariatkan mengucapkan ta'awudz, ya, beristi'adzah kepada Allah Ta'ala, ya, terutama kalau kita merujuk ke hadis ini ketika kita akan masuk ke dalam masjid. Syaitan bisa goda kita di masjid atau tidak? Bisa. Bapak Ibu waktu sholat di masjid sering lupa atau tidak? Sering melamun? Itu kena godaan syaitan itu. Ya. Itu kan syaitan itu dia takutnya pas azan saja. Pas azan iqamah dia lari terbirit-birit sambil terkentut-kentut. Nanti setelah rampung azan iqamah balik lagi, goda kita lagi. Nah, maka cara untuk bisa khusus salah satunya membaca doa masuk masjid secara lengkap seperti ini. Maka disyariatkan tadi kita mengucapkan isti'adzah atau ta'awudz. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, doa ini tadi menjelaskan tentang isbatu sifatil wajhi lillahi azza wajal. Nah, penetapan bahwa Allah itu punya wajah. Jadi salah satu sifat zatiyah Allah Ta'ala itu Allah punya wajah. Karena tadi ada kalimat biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tanya Allah punya wajah atau tidak, ya kita harus dengan tegas mengatakan punya. Kok Allah punya wajah sama dong sama kita? Nah, akhirnya dia nggak mau nolak. Itu bahaya itu ya. Ini soal akidah. Berarti kita menolak keterangan dari Nabi SAW. Jika Nabi mengatakan Allah itu punya wajah tadi, biwajhihil karim, kita harus katakan, kita harus tetapkan bahwa Allah itu di antara sifat zatnya itu punya wajah. Tapi jangan ditanya, jangan nanya wajahnya seperti apa, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh kita takyib, minta rincian sifat wajahnya Allah Ta'ala. Kalau kita udah paham wajah ya sudah selesai, sampai di situ saja. Min ghairi takyib,
tanpa mempertanyakan rincian wajah tersebut. Karena kalau kita tanya, itu bahaya nanti. Itu bahaya. Nah, kita sudah kena godaan syaitan tuh. Katanya Allah punya wajah. Coba tanyain tuh wajahnya gimana? Matanya gimana? Bulu matanya seperti itu bahaya sudah. Tinggalkan pertanyaan itu. Kita udah paham wajah selesai. Tugas kita adalah mengimaninya dan menetapkannya. Al-imanu bihi ya wa isbatuhu. Mengimaninya dan menetapkan bahwa Allah itu punya wajah. Udah selesai. Enggak usah kita tolak. Tidak usah kita rubah maknanya. Tidak usah kita serupakan dengan makhluk. Tidak usah kita samakan dengan makhluk. Ya. Dan tidak usah kita pertanyakan rinciannya. Itulah akidah salaf, akidah para ulama salaf, para sahabat Nabi SAW. Ya, jadi istilah mereka itu, kata para ulama salaf, ketika kita mendapatkan keterangan tentang sifat Allah, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah, tugas kita dua tanpa melakukan 6 hal. Lakukan 2 tanpa melakukan 5 atau 6 perkara. Apa 2 yang dimaksud? Al-imanu bih, mengimaninya. Yang kedua, wa isbatuha, menetapkannya. Ini kaidah Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan ayat tentang sifat Allah, nama Allah, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Ta'ala. Udah, imani lalu kita tetapkan. Apa yang maksud tetapkan? Mengiyakan gitu. Iya, Allah punya wajah. Udah, imani itu tanpa melakukan 6 hal. Ya, atau 5 hal. Apa yang nggak boleh kita lakukan? Ya. Tadi berapa? Lakukan 2, tidak boleh melakukan 6. Apa yang 6 itu? Yang pertama, min ghairi ta'til. Ta'til, jangan lakukan ta'til. Apa itu ta'til? Menolak. Jangan menolaknya. Nah, yang kedua, wala tahrifin. Tahrif itu apa? Merubahnya. Wajah nanti dirubah jadi maknanya apa? Itu nggak boleh. Yang pertama apa yang nggak boleh kita lakukan? Menolaknya. Yang kedua apa? Merubah maknanya. Tahrif. Wala tamsil. Tamsil itu yang ketiga, tamsil menyamakan. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Yang keempat, wala tasbihin. Tasbih itu jangan menyerupakan. Menyamakan, menyerupakan sama atau tidak? Mirip-mirip, tapi beda sebenarnya. Kemudian yang kelima apa? Wala ta'wil, jangan ditakwil, dimaknai dengan makna yang lain gitu, di luar makna yang jelas itu. Wala ta'wil. Dan yang terakhir, wala takyib. Takyib itu apa? Merinci sifat tersebut, menggambarkan secara rinci itu nggak boleh. Contohnya gimana rinci itu? Ya tadi nanya, wajahnya bagaimana? Bulat apa opal? Terus ada matanya enggak, ada hidungnya enggak, hidungnya mancung atau tidak misalnya. Wah, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kalau berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita paham wajah, udah selesai. Jadi ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan terakhir Bapak sekalian, ya, hadis tentang doa masuk masjid ini, ya, di antara faedahnya adalah menunjukkan bahwa setiap muslim itu dianjurkan, ya, untuk memperhatikan adab ketika masuk masjid, ya, ketika berangkat ke masjid, termasuk ketika keluar dari masjid. Itu ada adabnya, dan adabnya itu diantaranya adalah dengan berdoa. Baik. Itu keterangan dari hadis tentang doa masuk masjid. Hafal Bapak Ibu doa masuk masjid? Yang lengkap hafal?
Hafal ya. Ada berapa tadi? 5 berapa? 5. Satu apa? Ta'awud, terus bismillah, terus salawat, terus minta ampunan dosa, terus minta dibukakan pintu rahmat. Nah, udah urutannya itu ya. Baik. Nah, yang terakhir doa keluar masjid. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, apa yang biasa Bapak Ibu baca? Apa biasanya? Di masjid ada Pak Hiram? Ditempel? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau karuniamu. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang doa keluar masjid, maka sebagaimana disebutkan dalam kitab Hisnul Muslim ini, bunyi lengkapnya seperti yang Bapak Ibu lihat pada halaman 42. Itu ya. Ini merupakan doa terlengkap gabungan dari beberapa hadis Nabi. Jadi awali dengan bismillah, kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah, baru minta karunia dari Allah, ditambahi minta perlindungan dari godaan syaitan. Nah, itu. Jadi hampir mirip. Cuma bedanya di sini yang tidak ada apa? Ta'awud sama ta'awudnya ada ya di belakang. Yang enggak ada minta ampun ya, tidak ada, yang tidak ada. Jadi diawali dengan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Nah, ini berdasarkan hadis ya, riwayat dari Abu Hurairah. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, disebutkan oleh Ibnu Majah. Ya, juga dalam riwayat Imam Muslim dan beberapa riwayat yang lain. Misalnya disebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik, anna Nabiyya SAW, kata Anas bin Malik, yaqul, beliau bersabda, minas sunnati idza dakhaltal masjidaan tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra. Kalau kamu adalah bagian daripada sunnah, ketika engkau masuk masjid dimulai dengan kaki yang kanan, dan ketika engkau keluar masjid dimulai dengan kaki yang kiri. Nah, itu dari Anas bin Malik, disebutkan dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Imam Al-Hakim. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Hurairah, beliau mengatakan anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasul SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah falyusallim 'alan nabi. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah mengucapkan salam kepada Nabi. Wal yakul, hendaklah diucapkan, masuknya tadi udah ya. Wa idza kharaja, dan apabila dia keluar masjid, falyusallim 'alan nabi, hendaklah dia mengucapkan salam kepada Nabi. Wal yakul Allahumma simni minasyaitonir rajim, dan hendaklah mengucapkan Allahumma simni, ya Allah peliharalah aku minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, sementara dalam hadis Muslim Nabi mengatakan wa idza kharaja, apabila dia keluar dari masjid, wal yakul, dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu digabung. Terus dalam hadis Fatimah, putrinya Rasul, disebutkan dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Fatimah berkata, wa idza kharaja an-nabiyyu sallallahu, apabila Nabi keluar dari masjid ya, minal masjidi, qol, beliau mengucapkan bismil wassalamu ala rasulillahi. Nah, tapi di sini dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini, Bapak Ibu, ada tambahan sama seperti di waktu masuk ya. Allahumma gfirli dzunubi, baru wabtahli abwaaba fadlik. Kalau di sini wabtahli abwaaba fadlik. Sementara tadi dalam riwayat yang lain Allahumma ftahli abwaaba
maaf. Allahumma ftahli, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau di sini waftahli abwaaba fadlik. Nah, ada sedikit perbedaan redaksi Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Berarti kalau digabung tadi seperti yang kita bisa lihat di halaman 42. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus apa? Allahumma simni minasyaitonir rajim. Nah itu. Nah maka tambah, ilmu kita bertambah kan? Yang tadinya hanya tahu Allahumma inni as'aluka min fadlik, sekarang kita jadi tahu ternyata ada tambahan lebih lengkap lagi, dan itu juga biasa dibaca oleh Nabi SAW. Nah ini terus gimana? Ya diamalkan masing-masing boleh. Lalu kita baca lebih lengkap, itu lebih utama. Jadi semua kita amalkan. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Nah lalu apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis tentang doa keluar masjid ini? Nah yang pertama bapak ibu dan sekalian, penting mengucapkan bismillah, baik ketika masuk maupun ketika keluar. Gitu. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita berarti minta keberkahan dari Allah, minta tolong kepada Allah, minta taufik kepada Allah, dan minta supaya amal kita ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang masyhur, Rasul pernah mengatakan, kullu amrin dzibalin, setiap perkara penting, la yubda'u bi bismillahi, tidak diawali dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia terputus. Abtar, terputus dari berkah, dari keberkahan. Nah jadi masuk maupun keluar ngucapin bismillah. Yang terakhir bapak ibu, dianjurkan, yustahabu lil muslimi an yuwaziba ala hadhil adab al-azimah. Ya, dianjurkan bagi seorang muslim untuk membiasakan diri dengan adab-adab yang agung ini, inda dukhulil masjidi wal khuruji minhu liyahsul ala sawabil azim. Ya, yaitu adab ketika masuk masjid dan keluar masjid, supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Liyahsul ala as-sawabil azim. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, keterangan-keterangan terkait dengan doa pergi ke masjid, masuk masjid, dan keluar masjid. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya ilmu ini, supaya ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudah pelajari hadis-hadisnya dan bagaimana doanya. Jadi kalau keluar masjid, berarti kalau kita kumpulkan tadi, satu bismillah, sholawat kepada Rasul, termasuk minta ampun ya. Tapi di sini nggak ada ya. Kalau di kitab ini ada di sini ya, di kitab syarahnya ada. Nah berarti ada yang kurang sedikit. Nah baru nanti minta apa? Karunia dan minta perlindungan. Jadi ada 5 juga berarti ya. Bismillah, sholawat, minta ampun, minta karunia, ta'awud. Ta'awudnya dibalik, di belakang dengan redaksi yang berbeda. Kalau di depan tadi jelas ya. Kalau pas keluar, Allahumma simni minasyaitonir rajim. Bismillahnya sama, sholawatnya sama. Terus apa? Mohon ampunnya sama. Terus yang kita sudah hafal tinggal ditambahi Allahumma simni minasyaitonir rajim. Yuk kita bareng-bareng Bapak Ibu. Bismillahi. As-salatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma gfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma simni
minasyaitonir rajim. Nah, itu sudah. Ini yang paling lengkap. Jadi, lo kalau saya baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik saja boleh atau tidak? Boleh. Cuman ini lebih sempurna. Nah, selang-seling boleh. Kadang kalau buru-buru karena ada acara itu doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Keluar. Tapi kalau santai nggak ada acara baca semua. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfir li dzunubi Allahumma inni as'aluka min fadlik Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Hadza huwa ahsan. Ini lebih baik. Ya, baik Bapak Ibu dan sekalian, saya kira ini ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.